Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ekspresi tersenyum tetua Ling menjadi semakin jelas. Integrasi domain Long Hao Shen tidak hanya membuat domain mereka bertiga menjadi lebih murni, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kultivasi mereka. Selain itu, domain gabungan 6 orang ini memunculkan sisi yang lebih kuat, dan menempatkan mereka pada posisi yang tak terkalahkan. Dengan cara ini, bahkan jika pada akhirnya kuil Priest dikalahkan nantinya, mereka mungkin masih bisa melampaui kuil Kesatria dan kuil Mage. Ini bisa disebut peluang besar, karena mereka seharusnya bisa dikalahkan dengan segera. Ini adalah kartu truf rahasia Long Hao Shen yang dia pikirkan setelah Long Tianying memberinya deskripsi secara rinci, tentang kontes yang akan berlangsung di dalam Saintbet. Domain Dewa Cahayanya dapat memerintahkan semua energi spiritual suci. Dalam kontes domain ini, meskipun ada celah di antara pusat kekuatan besar Daru 6 kuil yang agung, kesenjangan ini tidaklah terlalu lebar. Dengan bersatunya pihak lain, dia pasti akan menjadi yang terakhir. Bright Glimmer of Hope pada awalnya berada di 3 teratas pertempuran domain ini dalam hal kekuatan, tetapi dalam bentrokan langsung mereka, itu tidak serta-merta mencapai kemenangan melawan kuil Kesatria dan kuil Mage. Tetapi dengan penambahan kuil Priest, mereka mendapatkan keuntungan besar. Long Hao Shen sebenarnya punya beberapa pilihan lagi. Mereka bisa mengandalkan kuil pejuang juga, itu karena Qiu Yonghao juga merupakan pengguna elemen cahaya. Tetapi 3 kuil pejuang menggunakan atribut energi spiritual yang berbeda, dan jika mengandalkan Qiu Yonghao melepaskan domain mereka, itu hanya akan memaksa hal-hal di antara mereka. Hal-hal rumit dari situasi di dalam bed spiritual itu cukup panik, dan Long Hao Shen tidak memiliki energi yang begitu luas. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah pada pilihan itu. Pilihan berikutnya yang tersedia adalah kuil Kesatria dan kuil Priest. 3 pusat kekuatan besar kuil Kesatria juga pengguna elemen cahaya, dan itu juga cukup dekat dengan Long Hao Shen. Tapi jangan lupa juga, bahwa ketiganya sangat kuat. Long Tianying memiliki amplifikasi tahta ilahi, dan Yang Haoyu memiliki Starry Sky Domain. Long Hao Shen tidak akan bisa menaklukkan mereka dengan mudah dengan menggunakan domain Dewa Cahayanya. Dan kuil-kuil lain akan sangat mungkin menunjukkan ketidakpuasan mereka. Jadi Long Hao Shen akhirnya memilih kuil Priest. 3 domain Priest yang lembut akan menunjukkan penolakan paling sedikit di depan domain Dewa Cahayanya, dan kuil Priest pada awalnya berada dalam posisi lemah di antara 6 kuil. Menarik mereka ke sisinya, itu tidak akan mempengaruhi pertarungan antara kuil Kesatria dan kuil Mage. Long Hao Shen memilih ketegasan ini tepat waktu, tepat ketika kuil Priest hendak dikalahkan. Dengan cara ini, kuil Priest menunjukkan penerimaan yang jauh lebih tinggi terhadap asimilasi domainnya. Ini menghindarkan mereka dari rasa malu karena harus terhenti. Rencana Long Hao Shen tanpa keraguan berjalan dengan sukses. Melihat senyum di wajah tetua Ling, itu membuatnya menjadi sangat rileks. Keadaan stabilitas baru mereka serta mendapatkan manfaat dari amplifikasi domain Dewa Cahaya, itu segera menstabilkan domain 3 Priest, dan keputusan itu sangatlah jelas. Long Tianying melirik Long Hao Shen dengan perasaan muram, dan diam-diam berpikir, bocah ini sebenarnya mengambil keuntungan dari kuil Priest hingga sedemikian rupa. Bahkan jika dia tidak dapat bersatu dengan domain Brother Yang, dia seharusnya berkonsultasi dengan kita sebelumnya, dan hanya meminta Brother Yang untuk berhenti, pikir Long Tianying. Namun, kesuramannya hanya berlanjut untuk waktu yang singkat, sebelum dia kembali ke keadaan normalnya. Dia diam-diam menganggap situasinya menjadi lucu, jika cucunya benar-benar melakukannya, mereka takut bahwa kelima kuil lainnya akan menunjukkan ketidaksepakatan. Orang ini ternyata sangat cerdas. Pertarungan domain berlanjut tanpa ketegangan, dan 1 jam kemudian, kuil Assassin dan kuil Jiwa mundur secara teratur. Kuil Kesatria, kuil Mage, dan sisi yang dibentuk oleh Long Hao Shen dan kuil Priest, saat ini berdiri dalam konfrontasi domain mereka. Kali ini, tak satu pun dari ketiga pihak memberi jalan keluar. Long Hao Shen dengan tenang dan santai mengendalikan pertahanan domain gabungannya, dan ia tidak sedikit pun menunjukkan jejak kepanikan. Baik kuil Kesatria maupun kuil Mage, itu tidak akan menyerah setelah kontak dengan domain mereka, dan itu menyebabkan konsumsi energi spiritual secara besar-besaran. Namun, dia memiliki beberapa bias dalam dirinya.
Ketika sisi kuil kesatria menabrak domainnya, karena mereka juga pengguna elemen cahaya, mereka memiliki konsumsi yang jauh lebih kecil daripada domain gabungan dari sisi kuil mage. Ketika domain Longhao Shen dan domain campuran Chai Er kadang-kadang muncul, setiap serangan Divine Purification Light secara efektif melemahkan kedua kuil ini. Faktanya bahwa 3 pusat kekuatan kuil Priest telah melonggarkan kendali atas domain mereka untuk menyerahkan kontrolnya kepada Longhao Shen, dan itu benar-benar memberinya dukungan sekuat mungkin. Dalam keadaan ini, hasilnya datang tanpa ketegangan. Ketika hari sudah mulai redup, 3 pusat kekuatan besar dari kuil mage akhirnya diusir dari Saint Bed. Setelah kuil mage tersingkir, kuil kesatria tidak punya alasan untuk tetap bertahan, toh, mereka tidak punya cara untuk berdiri di atas kelompok Longhao Shen. Oleh karena itu, ketiga kesatria menyerah begitu saja. Setelah itu, kelompok Longhao Shen dan kuil Priest memisahkan gabungan domain mereka, 3 pusat kekuatan besar dari kuil Priest secara sukarela meninggalkan tanpa ragu. Longhao Shen, Chai Er dan Chen Ying Er akhirnya meninggalkan Saint Bed pada akhirnya. Pertandingan telah usai, dan hasilnya akan segera diumumkan. Ketika kepala kuil pejuang Qiu Yonghao kembali ke lapangan, raut wajah komplotannya sudah tidak sedap untuk dipandang, 24 poin hanyalah skor terendah dalam sejarah. Ketua wasit Chen Zidian mengumumkan, pertarungan domain Great Gathering Kuil telah berakhir. Nomor 1 adalah skuad Secerca Harapan, nomor 2-nya adalah kuil Priest, nomor 3-nya adalah kuil Kesatria, nomor 4-nya adalah kuil Mage, nomor 5-nya adalah kuil Spiritual, nomor 6-nya adalah kuil Assassin, dan nomor 7-nya adalah kuil Pejuang. Mengingat ada penambahan dari skuad Bright Glimmer of Hope tahun ini, dan setelah berkonsultasi dengan staf yang terpilih, hadiah nomor 1 telah meningkat menjadi 600, dan 5 terakhir secara bertahap turun menjadi 100, dengan posisi terakhir tidak akan menerima hadiah apapun. Poinnya adalah sebagai berikut, skuad Secerca Harapan 1042 poin. Kuil Kesatria 698 poin. Kuil Priest 620 poin. Kuil Mage 555 poin. Kuil Spiritual 378 poin. Kuil Assassin 164 poin, dan kuil Pejuang 24 poin, ucap Chen Zidian. Kesenjangan poin antara Bright Glimmer of Hope dan sisanya, dan kuil Priest dapat digambarkan sebagai pemenang terbesar selain Bright Glimmer of Hope. Setelah melampaui Mage Temple dalam satu gerakan, mereka akhirnya naik ke posisi ketiga. Peristiwa besar seperti itu belum pernah terjadi dalam hebatnya pertemuan sejarah kuil. Untuk sesaat, ekspresi kedua kepala kuil Priest Ling Xiao dan Tetua Ling menjadi berseri-seri dengan gembira. Pandangan mereka terhadap kru Longhao Shen penuh dengan niat baik. Chen Zidian terus berkata, besok tahap terakhir akan berlangsung. Karena tingginya jumlah kontestan, dan penggunaan peralatan yang diizinkan, medan perang akan dilakukan di langit, ucap Chen Zidian. Kompetisi individu saja, itu sudah menghancurkan lapangan, apalagi tentang kompetisi secara tim. Itu akan menjadi 10 lawan 10, dan dilakukan akan dalam pertempuran tanpa batasan peralatan. Dengan beberapa alat ilahi yang ditambahkan pada penggerak beberapa pusat kekuatan besar pada tingkat ke-9, apalagi tentang domain dari pertemuan besar kuil, kota suci juga dapat dihancurkan oleh mereka. Jadi, jika tahap pertempuran tim berada di udara, dan itu harus berada di ketinggian dan jauh dari kota suci, ucap Chen Zidian. Ketua wasit, seru Chen Hongyu. Tepat pada saat ini, Chen Hongyu melangkah maju dan mengangguk ringan kepada Chen Zidian. Kenapa, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tanya Chen Zidian. Chen Hongyu dengan sedih menyatakan, Ketua wasit, aku yakin kamu telah melihat proses pertarungan domain pada saat sebelumnya. Aku yakin pasukan perburuan iblis Secerca Harapan tidak menang secara adil, jawab Chen Hongyu. Melihat kuil Priest berdiri di atas mereka, Chen Hongyu merasa tersinggung. Benarkah begitu? Baiklah, maka silakan ungkapkan pandangan kamu, dan juga para kontestan dari kuil lain. Tian Ying, kamu yang duluan memberikan pendapat, ucap Chen Zidian sambil mengalihkan pandangannya ke arah Long Tianying. Long Tianying menjawab dengan senyum yang tenang. Aku belum melihat Longhao Shen mengeluarkan trik yang tidak jujur. Meskipun kami juga kalah, aku sungguh-sungguh yakin akan kekalahan aku. Aku memang kakeknya, tetapi masih akan berbicara dengan pandangan aku sendiri.
Izinkan aku bertanya kepada kamu semuanya, bahkan jika kamu tahu tentang metode ini, siapa di antara kamu yang bisa melakukannya? Aku dapat memastikan bahwa aku juga tidak bisa melakukannya. Kontrol kuat Long Hao Shen atas wilayah kekuasaannya sendiri, itu memungkinkannya bergerak tanpa hambatan di dalam seluruh Saint Bed, dan menyerap 3 domain kuil Priest dalam sekejap dengan kontrol dan integrasinya. Itu adalah tampilan kekuatan tanpa syarat. Izinkan aku bertanya sekali lagi, apakah ada di antara kamu yang telah bertindak berbeda di depan kesempatan baik dengan melakukan hal yang sama seperti Long Hao Shen? Bahkan ketika kamu dibiarkan dengan pilihan untuk keluar, atau bergandengan tangan dengan Bright Glimmer of Hope, ucap Long Tianying. Mendengar tanggapan Long Tianying, tetua Ling yang dekat dengannya, Ida tersenyum dengan ringan, ucapan Tianying tidak salah. Pertama-tama, kesampingkan dulu bagaimana Hao Shen mencapainya, dan tidak ada orang lain yang akan menolak tawaran yang begitu bagus seperti itu. Kita dapat dianggap telah mengambil bagian dalam kecemerlangan Bright Glimmer of Hope kali ini, ucap tetua Ling. Seng Yue juga tertawa acuh tak acuh, dan menembakkan tatapan tajamnya secara sekilas ke arah Chen Hongyu, dan kemudian menjawab dengan jijik. Biarkan saja jika menurut kamu itu tidak baik. Mengapa harus menyalahkan ini, dan itu adalah hal yang sah. Sungguh karakter yang lemah, hahaha, ucap Seng Yue. Apa yang baru saja kamu katakan? Teriak Chen Hongyu yang meledak dalam kemarahan, dan memelototi Seng Yue. Kedua tetua ini memang dari awalnya sudah tidak rukun, menambahkan bahwa faktor dari kuil jiwa dan sisi berlawanan dari kuil asasin dalam pertemuan besar kuil, Chen Hongyu bisa dikatakan telah benar-benar menjadi gelisah. Seng Yue tidak memberikan kelonggaran sedikit pun. Jadi kamu maunya apa? Ingin bertarung dengan dirimu yang tidak yakin itu, ucap Seng Yue menantang. Cukup, teriak Chen Zidian, dan langsung memperluas tekanannya yang tidak terkendali ke seluruh panggung. Orang yang maha kuasa ini, itu bukan hanya namanya saja yang sederhana. Bagaimana denganmu, Yong Hao? Tanya Chen Zidian sambil mengalihkan pandangannya ke Qiyu Yong Hao. 3 dari 6 kuil sudah menyatakan persetujuan mereka tentang Bright Glimmer of Hope. Qiyu Yong Hao menunjukkan senyum pahit. Saat itu kami sudah tersingkir, dan tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang peristiwa yang terjadi di dalam Saint Bed. Warrior Temple kami tidak bisa mengungkapkan pandangan kami, jawab Qiyu Yong Hao. Sebagai kawan terbaik Mage Temple, Qiyu Yong Hao tidak bisa secara langsung mendukung secercah harapan untuk kali ini. Tetapi dia memiliki pandangannya sendiri, di tengah-tengah kekecewaannya, dia memiliki beberapa pemikiran. Demi masa depan kuil pejuang, ia harus merencanakan jauh ke depan. Pertama-tama, ia tidak mau menyinggung skuad secercah harapan. Mereka benar-benar tidak berharap kalau kekuatan mereka akan mencapai sejauh itu. Setelah 3 tahap, mereka memimpin dengan lebih dari 1000 poin. Baik kuil kesatria maupun kuil mage, itu merasa hampir mustahil untuk membalikkan pertaruhan di tahap akhir. Pedang ungu emas Hao Iwe milik Long Hao Shen sangatlah kuat, dan alat ilahi yang mereka tunjukkan hari ini, semuanya merupakan demonstrasi dari aset-aset besar milik skuad secercah harapan. Chen Zidian mengangguk. Dari 6 kuil besar, 3 berada di pihak mereka, dan 1 kuil netral, sehingga tidak perlu bahkan meminta kuil mage untuk mencapai kesimpulannya. Namun, karena menghormati kuil mage, Chen Zidian menatap Li Zengzi dengan tatapan ingin tahu. Li Zengzi tetap sangat tenang, seolah-olah tidak lagi terpengaruh oleh kesuraman kuil magenya, yang menerima posisi keempat dalam pertempuran domain. Ketua Wasit, pertama-tama, aku setuju dengan pernyataan kamu sebelumnya. Meskipun Bright Glimmer of Hope menggunakan beberapa trik dalam pertarungan domain ini, mereka berhasil dengan kekuatan mereka. Tanpa keunikan dari domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, mereka tidak mungkin mencapai hasil ini. Bahkan jika mereka tidak bersatu dengan kuil Priest, mereka sangat mungkin masih berakhir sebagai pemenang terakhir. Jadi, tidak perlu lagi memikirkan hal ini, ucap Li Zengzi. Melihat Li Zengzi dengan mudah melepaskan kesempatan untuk membuat hal-hal yang sulit untuk secercah harapan, Long Tianying tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan ekspresi terkejut. Selain itu, aku juga punya saran, ucap Li Zengzi. Dan kemudian melanjutkan, kompetisi telah mencapai sejauh ini, dan itu tidak akan ada perubahan besar ke peringkat akhir lagi. Jadi, aku percaya bahwa tidak perlu lagi melakukan pertempuran tim di babak akhir. Pertempuran tim yang melibatkan begitu banyak orang, dan lebih jauh lagi memungkinkan penggunaan peralatan,
itu akan sangat mudah mengakibatkan cedera yang tidak disengaja. Pertemuan kuil agung kali ini, itu alangkah lebih baiknya diakhiri saja dengan peringkat saat ini. Meskipun pertemuan besar kuil aliansi adalah hal penting yang terjadi setiap 10 tahun sekali, itu juga pasti akan menarik perhatian iblis. Kita semua adalah pusat kekuatan besar puncak dari kuil kita masing-masing, sehingga untuk menghemat waktu sebanyak mungkin, itu akan menjadi cara yang terbaik. Jadi, aku percaya bahwa hal terpenting yang harus diikuti adalah menyiapkan aliansi, dan membuat persiapan untuk serangan balasan di masa depan terhadap Demon King, ucap Li Zhengzi. Pidato Li Zhengzi tidak hanya mengejutkan semua orang yang hadir. Pernyataan Li Zhengzi ini telah menyiratkan, bahwa kuil mage meninggalkan perjuangan mereka dalam pertemuan besar kuil ini. Bahkan Long Tianying yang tidak terlalu menyukainya, dia hanya bisa mengangguk dalam diam. Dengan begitu, Li Zhengzi ini masih tahu hal-hal apa yang harus diprioritaskan. Chen Zidian mengangguk. Pertemuan besar kuil aliansi adalah acara simbolik setiap 10 tahun sekali. Mengurangi jumlah tahapan pertandingan, itu harus keluar dari perjanjian semua kuil. Tolong angkat tanganmu semua, untuk yang setuju tentang pengalihan akhir pertemuan sebelumnya. Ucap Chen Zidian. Li Zhengzi yang terlihat tenang ini, adalah yang pertama mengangkat tangannya. Segera berikutnya, kuil kesatria dan skuad secercah harapan mengikuti dengan mengangkat tangan mereka sendiri. Situasi ini benar-benar yang paling ideal di mata mereka. Kepala kuil pejuang Qiu Yonghao, itu segera memberikan pandangannya ke arah Li Zhengzi, mengangkat tangannya, dia dipenuhi dengan kekaguman rahasia terhadap Li Zhengzi. Mengetahui kapan harus membungkuk, itu benar-benar kualitas yang mengagumkan. Zheng Yue juga mengangkat pandangannya yang penuh dengan apresiasi terhadap Long Haoshen dan Cai Er. Akhirnya, dua anak muda ini berdiri di puncak umat manusia. Di sisi kuil Pries, Ling Xiao dan Ling Lao, mereka secara alami tidak menunjukkan perlawanan. Mereka pada saat ini mencapai peringkat ketiga, itu adalah skor yang belum pernah dirasakan kuil Pries. Jika satu pihak yang paling bersedia untuk menyelesaikan kompetisi pada saat itu tidak diragukan lagi adalah mereka. Hanya satu tangan yang tidak diangkat, dan sekarang satu-satunya kuil yang tersisa adalah kuil spiritual. Semua tatapan berkumpul ke arah Chen Hongyu. Meskipun orang tua itu tangguh, hati liciknya jarang untuk dilampaui. Tidak peduli seberapa tidak inginnya dia melihat kuil spiritual mencapai peringkat kelima, dia tetap harus mengikuti, itu demi bermanuver untuk pendirian kuil spiritual di dalam aliansi baru. Selama pemungutan suara, Chen Hongyu tampaknya menggumamkan kata-kata dengan suara yang sangat rendah dan secara sukarela, itu agar Zheng Yue bisa mendengarnya. Setidaknya kita memiliki lebih banyak poin daripada yang lain. Kurasa tidak terlalu buruk, gumam Chen Hongyu. Kali ini, Zheng Yue tidak memperhatikannya. Membawa senyum di wajahnya, dia memiliki pandangan yang tenang dan santai. Melihat semua orang menerima saran Li Zhengzi, Chen Zidian mengangguk. Baiklah, dalam hal ini, aku yang merupakan kepala wasit, akan mengumumkan berakhirnya pertemuan besar kuil aliansi ini. Peringkatnya seperti sudah jelas itu, nomor 1 skuad secercah harapan, nomor 2 kuil Pries, nomor 3 kuil kesatria, nomor 4 kuil mage, nomor 5 kuil spiritual, nomor 6 kuil assassin, dan nomor 7 kuil pejuang. Besok pagi ke-6 kuil besar dan perwakilan skuad secercah harapan akan bersidang dalam pertemuan, untuk membahas masalah-masalah aliansi baru, ucap Chen Zidian. Ya, semua orang membungkuk pada saat yang sama, dan membungkuk kepada Chen Zidian. Tidak ada yang bisa menyangkalnya, bahwa karakter legendaris ini adalah wasit kepala paling pas yang bisa mereka miliki. The Great Temple Gathering dihentikan lebih awal setelah 3 tahap. Orang bisa mengatakan, bahwa ini adalah hal yang sangat tidak terduga. Di mata generasi selanjutnya, contoh pertemuan ini benar-benar menggambarkan awal dari era yang tak tertandingi dalam sejarah. Li Zhengzi membawa senyum tipis di wajahnya, saat dia berjalan untuk menghadap Long Haoshen sambil mengulurkan tangannya di depannya. Selamat, Haoshen, ucap Li Zhengzi. Long Haoshen memberikan tanggapan yang tulus. Terima kasih Tetua Li. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu, balas Long Haoshen. Li Zhengzi membalas senyumnya. Aku akan menunggu hari itu, kamu Harua memiliki tahta ilahi di sisi kamu, ucap Li Zhengzi. Selamat yang ia berikan kepada Long Haoshen, itu dapat diartikan juga, bahwa Li Zhengzi meninggalkan perjuangan untuk kepemimpinan aliansi yang baru.
Tanpa saingan terbesar yang mereka miliki ini, sisanya akan jauh lebih mudah. Long Haoshen mengangguk dan membalas, itu sudah pasti. Long Tianying bergabung dengan sisi Li Zengzi, dan menepuk pundaknya. Generasi anak muda akan datang. Aku awalnya mengira, kalau kamu masih sangat muda selama ini, tetapi sekarang, kamu tampak jauh lebih tua, hahaha, ucap Long Tianying. Li Zengzi mendengus. Old Long, meskipun kamu tidak terlalu kuat, kamu telah melahirkan anak yang baik, dan sekarang cucu yang baik, hahaha, balas Li Zengzi. Mendengar ejekannya, Long Tianying tidak mengambil hati, dan hanya tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu benar, meskipun aku lemah, tapi anak ini masihlah keturunanku, hahaha, ucap Long Tianying. Setelah mendengar ucapan Long Tianying, Chen Hongyu langsung mendengus. Omong kosong, aku tidak bisa melihat banyak kesamaan di kalian berdua, dan dia terlihat jauh lebih baik. Jangan anggap diri kamu sangat berjasa, seru Chen Hongyu. Long Tianying tertawa terbahak-bahak, hahaha. Katakan saja sesukamu. Orang tua ini dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan menganggapnya sebagai kecemburuan dari kalian berdua, hahaha, balas Long Tianying. Para pemimpin kuil lainnya benar-benar cemburu. Cemburu pada Long Tianying yang telah menumbuhkan cucu yang begitu baik. Kemampuan Long Haoshen hanya ditampilkan di atas bentukan aliansi baru, dan itu benar-benar akan membuat kuil kesatria menjadi pemimpin absolut selama 100 tahun ke depan. Jika manusia benar-benar berhasil mengalahkan Demonkin, posisi ini hanya akan semakin terkonsolidasi. Jadi, keberadaan Long Haoshen dapat dikatakan telah menempatkan kuil kesatria ke posisi yang berkuasa dari aliansi baru. Long Haoshen membungkuk kepada para pemimpin, sambil dengan rendah hati menyatakan, bahwa pencapaiannya di kejuaraan ini hanyalah masalah keberuntungan. The Great Temple Gathering dihentikan, tetapi ini baru permulaan dari Temple Alliance yang baru. Apa yang terjadi selanjutnya, itu akan menjadi jauh lebih penting. Sebelum sesi ini dimulai, 6 kuil besar sebelumnya telah berkonsultasi, dan menentukan bahwa perubahan aliansi baru akan menuntut tindakan segera. Setelah 6.000 tahun penyelesaian, jarak antara aliansi kuil dan Demonkin tidak lagi terlalu besar. Tetapi mengapa mereka hanya bisa dipukuli secara pasif dalam perang suci? Kekuatan adalah faktor utama, tetapi apakah kesenjangan dalam kekuatan mereka begitu besar? Jawabannya adalah tidak pasti. Alasan terpenting mengapa mereka tetap begitu pasif adalah, itu karena mereka telah berbohong dalam kebijakan mereka. Demon Hunter Squad telah membuktikan berkali-kali penggunaan gabungan dengan beberapa panggilan bersama. Tetapi bahkan sekarang, kombinasi panggilan tidak pernah terjadi dari awal perang sampai akhir. Poin kunci dari ini terletak pada pengasingan 6 kuil agung. Untuk menyelesaikan masalah ini, itu tidak dapat dicapai hanya dengan kata-kata, tetapi juga membutuhkan perubahan yang dalam dari aliansi. Faktanya, tidak ada yang mau melihat diri mereka diawasi oleh yang lain. Tetapi faktor penting akhirnya membawa kompromi ini di antara semua orang, dan itu adalah ancaman besar iblis. 4 tahun yang lalu, Perang Suci memberikan aliansi kuil pemahaman terbesar tentang kekuatan Demonkin yang pernah mereka miliki. Sebelum itu, 6 kuil besar semuanya mengakui, bahwa bahkan jika serangan aliansi tidak memadai, pertahanan mereka masihlah cukup. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika Demonkin tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan ras terkuat mereka belum mengambil bagian dari awal hingga akhir, mereka merasa masih sangat sulit untuk mengusir serbuan iblis. Tidak hanya mereka menderita kerugian besar, tetapi mereka bahkan kehilangan sebagian benteng mereka. Orang-orang yang mengalami ini yang paling dalam, mereka adalah kuil Assassin, kuil Pejuang, dan kuil Priest. 3 kuil mereka hampir hilang dalam serangan musuh. Jadi, setelah Perang Suci berakhir, 6 kuil agung mengadakan beberapa pertemuan, dan secara bertahap menyetujui pendirian aliansi baru. Demi melawan ancaman iblis, dan agar umat manusia melanjutkan ras mereka, mereka tidak bisa terus bergerak keluar dari keegoisan. Tidak peduli bagaimana keseimbangan kekuatan manusia di masa depan akan berubah, prioritas pertama mereka adalah mempertahankan ras manusia, atau pembicaraan itu bahkan tidak akan ada. Namun, masalah siapa yang harus memimpin aliansi baru ini, itu sudah lama dibahas. Pada akhirnya, sesi Great Gathering kuil ini seharusnya menentukan yang paling hebat, biarkan kekuatanmu berbicara untukmu.
Jika bukan karena Bright Glimmer of Hope bergabung secara mendadak, orang sudah tahu bahwa perjuangan Knight Temple dan Mage Temple akan bertahan sampai pertarungan terakhir. Pengunduran diri Li Zengzi bukan hanya karena penampilan Bright Glimmer of Hope, tetapi juga karena kekuatan kuil kesatria. Dia awalnya percaya bahwa kuil mage benar-benar akan mampu menekan kuil kesatria, tetapi ketika hal-hal mulai nyata, kuil kesatria berhasil berdiri di atas kuil mage bahkan tanpa dua kesatria ilahi mereka mengambil bagian. Ini adalah pukulan besar bagi Li Zengzi, yang sangat tidak mengharapkan situasi ini. Sekarang tanpa keraguan, tidak ada artinya untuk terus berjuang. Tidak mungkin kuil kesatria akan meninggalkan posisi memerintahnya ke kuil mage. Meskipun Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope dipimpin oleh Long Hao Shen, itu setelah semua Demon Hunter Squad, dan dengan demikian dibentuk dengan 6 pusat kekuatan besar dari pihak yang berbeda. Anak-anak muda ini akan menjadi pilar utama aliansi di masa depan. Jadi setidaknya masing-masing kuil akan memiliki tokoh terkemuka di antara barisan mereka. Ini adalah alasan utamanya, mengapa Chen Zidian ingin kelompok Long Hao Shen kembali, dan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan ini. Penampilan yang tiba-tiba dari secercah harapan yang cerah, tetapi setelah pertimbangannya secara mendalam, semua pihak telah memberi dukungan mereka, yang merupakan hasil tersulit yang dapat dipertimbangkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.